Nah, kalau kita bicara mengenai Allah dan penciptaan, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah manusia itu adalah diciptakan Tuhan atau hasil evolusi? Seringkali ketika seorang paleontolog, paleontolog itu adalah ahli fosil, menemukan suatu fosil, dia seringkali mengatakan bahwa, "Kore, saya menemukan bukti fosil manusia." Ya. Lalu kemudian dia menceritakan, men-publish apa yang mereka lakukan dan juga menyatakan itu ke media massa, "Saya menemukan fosil untuk, eee eee, evolusi manusia." Ya. Lalu kemudian mereka juga mengatakan, "Hasil penemuan saya ini membuktikan bahwa Alkitab salah." Ya. Nah, kemudian orang yang mendengar, khususnya orang-orang Kristen yang benar, jadi berpikir, mana yang benar? Apakah manusia hasil evolusi atau kisah penciptaan? Kisah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Nah, karena jemaat awam pada umumnya berpikir, kan sains, ini kan agama, maka sains itu pasti lebih benar. Lalu yang terjadi adalah kemudian mereka mulai menolak pandangan bahwa penciptaan Adam dan Hawa itu adalah bukan kisah sesungguhnya. Ya. Nah, itulah yang terjadi, yang mereka pegang seterusnya sampai kemudian mereka tua. Lalu ketika mereka tua, mungkin sekali terjadi mereka kemudian menemukan bahwa paleontolog yang sama kemudian mengatakan, "Oh, saya salah. Fosil yang saya temukan itu ternyata tidak membuktikan evolusi manusia." Dan hal itu membuat kaget bagi orang tersebut karena ternyata dia selama ini sudah menerima teori evolusi dan menolak kisah penciptaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa sekali lagi di dalam prinsip Alkitab kita bisa melihat ada dasar-dasar daripada Alkitab. Apakah Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan atau hasil evolusi? Nah, kita membaca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 7 di situ dikatakan, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Nah, Ibu sekalian, kalau kita membaca bagian firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan menciptakan itu bukan manusia itu dari primat, bukan dari binatang, tapi dari debu tanah. Lalu kemudian kita juga melihat Kejadian 3 ayat 9. Dikatakan, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian 3 ayat 19, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah, diambil dari debu tanah, bukan hasil evolusi. Lalu kita bisa melihat juga di dalam silsilah Tuhan Yesus, kita bisa melihat misalkan di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Di situ dikatakan bahwa silsilahnya, ya, kalau kita bisa terus flashback, maka kemudian kita bisa menemukan bahwa silsilah Tuhan Yesus dikatakan anak daripada Adam. Oke, ini kan perkataan-perkataan manusia. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Nah, kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 19 3-6 maupun Markus 10 ayat 3-9, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menganggap Adam dan Hawa sebagai pasangan manusia pertama. Ketika orang-orang Yahudi mau bertanya kepada Tuhan Yesus apakah boleh bercerai, Tuhan Yesus mengatakan mengutip kisah kejadian di dalam Matius 19 itu bahwa tidak boleh ada perceraian. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu dari sebagai makhluk yang sepasang. Lalu kemudian kita juga bisa melihat apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 5 ayat 12-21. Di sini jelas kita melihat bahwa Paulus mengakui historisitas daripada Adam. Paulus kemudian mensejarahkan Adam dengan Kristus. Adam sebagai di dalam kejadian itu sebagai Adam yang pertama, Kristus sebagai Adam yang kedua di dalam Roma 5 ayat 12-21. Lalu kemudian kita juga bisa melihat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26. Lukas jelas menyatakan bahwa semua manusia berasal dari satu orang, yaitu daripada Adam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari ayat-ayat akhir ini jelas tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari primata. Sebaliknya, manusia diciptakan dari debu tanah. Saya akan mulai kemudian kita melihat mana sih yang lebih dahulu ketika di dalam proses pembentukan sains, ya.
teori evolusi khususnya, mana yang lebih dulu? Teori evolusi dulu atau bukti-bukti fosil evolusi manusia? Secara umum, orang akan mengatakan bahwa, oh iya, para ilmuwan itu menemukan bukti-bukti fosil evolusi. Ada fosil ini, fosil A dan C dan seterusnya. Baru kemudian diciptakanlah teori evolusi. Lalu bisa melihat bahwa Darwin menulis buku The Descendant of Man yang menjadi dasar daripada bahwa pemikiran Darwin bahwa manusia itu adalah berevolusi dari spesies sebelumnya itu tahun 1871. Namun Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa fosil-fosil yang dikatakan sebagai fosil ada fosil transisi dari binatang primata menjadi manusia, itu adalah Ramapithecus itu ditemukan tahun 1932. Australopithecus tahun 1924, Homo habilis tahun 1972, manusia Jawa atau Jawamen tahun 1891, manusia Peking tahun 1921. Jadi kita bisa melihat fosil Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, manusia Jawa dan manusia Peking itu ditemukan setelah Darwin menulis buku The Descendant of Man. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa yang ada adalah ketika Darwin mencetuskan bahwa manusia berevolusi dari primata, itu belum ada bukti fosilnya. Ya, Bapak Ibu sekalian memang ada fosil yang ditemukan sebelum Darwin menulis hal tersebut, yaitu Neanderthal Man dan Cro-Magnon Man. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan di part ketiga saya akan menjelaskan bahwa baik manusia Neanderthal dan manusia Cro-Magnon itu bahkan zaman sekarang para saintis sudah mengatakan bahwa mengkategorikan mereka itu sebagai manusia, bukan binatang atau spesies transisi. Jadi dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa teorinya itu duluan dibuat, baru kemudian dikumpulkan bukti-bukti, bukan sebaliknya. Padahal di dalam namanya sains itu mestinya adalah dikumpulkan bukti-bukti dulu, baru kemudian mencetuskan teori evolusi. Oke. Inilah bagian akhir daripada bagian yang pertama.